fikih di sekolah. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Ashraf Ali dan teman saya Muhammad Rehansa. Kami akan membahas materi fikih di sekolah yang berkenaan dengan puasa wajib. Nah, pertama akan dijelaskan oleh teman saya dulu, bernama Rehansa. Setelah itu saya. Oke, silakan menyaksikan. Baiklah, kita yang pertama akan membahas tentang puasa wajib. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa itu adalah menahan lapar serta haus dan segala larangan yang disyariatkan oleh agama Islam yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, di sini kita akan membahas tentang puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Jadi puasa wajib itu adalah puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Dan puasa tersebut wajib harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka akan mendapat dosa. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas macam-macam dari puasa wajib. Yang pertama, seperti kita ketahui, yaitu yang sudah kita bahas tadi ya, tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini selalu dilaksanakan di setiap bulan Ramadan di setiap tahunnya, dan juga merupakan sebuah rukun Islam yang keempat. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa, ya, apalagi karena disengaja, karena kita akan mendapatkan dosa yang besar. Dan sebenarnya puasa Ramadan ini pahalanya itu sangat banyak. Jadi kalau rugilah kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lalu selanjutnya yaitu adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Jadi puasa nazar itu adalah bisa dibilang janji. Seperti misalnya kita berjanji kalau kita juara satu atau kita menang sebuah perlombaan, maka saya akan berpuasa selama seminggu penuh. Nah, jadi kalau kita tidak menepati puasa nazar atau janji tersebut, maka akan berdosa dan itu wajib untuk diganti, maka akan terus ditangguhkan atau menjadi sebuah hutang untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah puasa qada. Jadi puasa qada ini adalah bisa dibilang sebagai puasa ganti atau mengganti puasa wajib setelah bulan puasa atau setelah lewat waktunya Ramadan. Jadi puasa yang seperti apa sih maksudnya? Yang di sini yang dimaksudkan itu adalah misalnya ketika kita berpuasa, kita tidak sengaja batal, atau karena seperti uzur, karena seperti sakit, atau yang bagi perempuan ya seperti terkena haid pada waktunya atau nifas darah ketika melahirkan, maka mereka itu diperbolehkan untuk tidak puasa, akan tetapi harus mengqadha atau mengganti puasanya setelah bulan puasa nanti, dan itu wajib hukumnya. Jika tidak diganti, maka dia akan berdosa, dan itu tanggungannya akan selalu ditangguhkan untuk menjadi sebuah hutang ke depannya. Dan itu kalau tahun depannya tidak puasa lagi, maka akan terus dihitung sebagai hutangnya. Selanjutnya adalah puasa kifarat. Puasa kifarat ini sama halnya seperti puasa qada atau puasa pengganti. Tapi puasa kifarat ini disebabkan karena kita sengaja membatalkan puasa. Contohnya, di siang hari karena lapar, saya pergi ke Ampera untuk makan. Ya, sengaja saya untuk makan karena saya lapar, karena saya haus. Nah, puasa yang seperti itu harus diganti, dan namanya juga adalah puasa kifarat, bukan puasa qada. Kalau puasa qada itu adalah puasa yang batal karena tidak sengaja, sedangkan puasa kifarat yang itu adalah puasa yang batal karena disengaja. Contoh lainnya juga seperti hubungan suami istri yang melakukan hubungan badan ketika di tengah siang bulan puasa. Itu kan bisa membatalkan puasa, tetapi jatuhnya adalah di puasa kifarat karena itu adalah hal yang disengaja. Oleh karena itu juga harus diganti. Jika tidak diganti dan tahun depannya tetap sengaja membatalkan puasa, maka akan ditangguhkan menjadi hutang untuk ke depan nanti. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang
syarat wajib puasa. Yaitu yang pertama adalah berakal. Orang yang berakal adalah orang-orang yang boleh berpuasa. Karena kalau kita tidak berakal, bagaimana menjalankan puasa? Kita tidak bisa membedakan segala hal. Kita tidak bisa menjalankan keseharian yang lebih baik daripada orang yang tidak berakal. Maksudnya adalah orang gila. Ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah balik atau berumur 15 tahun ke atas. Yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, ada 3 orang yang terlepas dari berpuasa atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang tidur sehingga ia terbangun. Maksudnya di sini itu apa? Orang yang sedang dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri. Orang-orang seperti itu maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan selanjutnya adalah orang gila sampai ia sembuh. Jadi kalau dia masih dalam keadaan gila atau tidak berakal, maka dia harus sembuh dulu untuk menjalankan puasa. Walaupun dia tahu misalnya puasa itu adalah menahan lapar dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi kalau dia masih dalam keadaan gila, dia tidak bisa membedakan segala hal, maka dia tidak boleh berpuasa terdahulu. Lalu yang ketiga adalah yang kanak-kanak sampai dia balik. Lalu selanjutnya yaitu adalah orang yang kuat berpuasa. Jadi kalau orang tersebut tidak kuat, maksudnya di sini adalah ketika atau dia sakit dalam kondisi tidak fit dan dia tidak sanggup untuk menjalankan puasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Karena kalau puasanya dipaksakan, nanti tidak akan bagus untuk kesehatannya. Lalu selanjutnya akan kita bahas adalah syarat sah puasa. Yang pertama adalah orang Islam. Jadi kita yang beragama Islam ini wajib untuk melaksanakan puasa. Tidak ada sesuatu yang membolehkan kita untuk tidak puasa. Karena ini wajib di setiap tahunnya di bulan Ramadan. Jika kita tidak berpuasa, yang sama-sama kita ketahui bahwa kita akan mendapatkan dosa yang besar. Lalu yang kedua adalah mumayyiz, yaitu orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau orang tersebut tidak bisa membedakan, belum bisa membedakan segala hal, maka nanti takutnya sebuah larangan ketika kita berpuasa malah dia melaksanakannya, jadi puasanya batal. Maka orang-orang mumayyiz ini juga harus menjadi syarat sah wajib puasa. Lalu yang ketiga adalah suci dari haid atau nifas. Misalnya seorang anak perempuan dia sedang haid nih, maka ketika malam haidnya setelah selesai. Nah, jadi setelah haidnya selesai dia harus bersuci, dia harus mandi wajib, dia harus mensucikan dirinya untuk bisa puasa di keesokan harinya. Jadi jika haidnya itu selesai malam sebelum besok pagi dan dia mandi wajibnya ketika subuh, ketika setelah sahur atau setelah puasa, maka puasanya akan batal karena dia belum suci dari haid sebelum dia puasa. Lalu nifas itu adalah darah orang yang melahirkan. Nah, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang ketika bulan puasa dia nifas atau ada darah ketika dilahirkan, maka puasanya itu boleh dibatalkan. Tetapi juga harus mengkodonya nanti ketika setelah bulan Ramadan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ashraf Malik. Baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu rukun puasa. Nah, di sini untuk rukun puasa itu ada 2. Bisa teman-teman lihat. Di sini itu pertama ada niat. Nah, untuk niat puasa Ramadan, apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa bunyinya? Ya. Nah, di sini untuk niat puasa Ramadan yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, sebelum kita mulai berpuasa Ramadan, kita itu harus berniat dulu. Nah, untuk mulai niat itu bisa kita mulai sebelum kita tidur sampai sebelum matahari terbit fajar. Karena di sini ada
sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak berniat berpuasa malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Nah, kecuali kalau misalnya kalian mau puasa sunnah nih, misalnya puasa Senin Kamis, kalian itu boleh berpuasa sunnahnya itu pada saatnya di siang hari. Kalau yang bedanya, kalau untuk puasa wajib itu paling lambatnya itu kalian sudah berniat berpuasa sebelum matahari terbit fajar atau sebelum azannya subuh. Oke, bisa dipahami ya. Karena di sini ada dari Aisyah, ia berkata pada suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumah saya. Beliau bertanya, apakah ada makanan padamu? Saya menjawab, tidak ada apa-apa. Lalu beliau berkata, kalau begitu baiklah saya sekarang berpuasa. Jadi boleh kita berniat berpuasa sunnah kalau misalnya belum lewatnya azan zuhur gitu ya. Lanjut untuk rukun puasa yang kedua, yaitu kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja sih yang dapat membatalkan puasa? Nanti kita bahas ya. Pokoknya masuk dari membatalkan puasa ini yaitu dimulai darinya azan subuh sampai kita menahan dari segala yang membatalkan puasa itu sampai ke azan maghrib. Jadi kita harus menahan diri segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal-hal apa saja sih disunahkan dalam berpuasa Ramadan. Nah, pertama itu kita harus sahur. Gak harus. Ini adalah perbuatan sunnah Rasulullah bahwa kita itu sebaiknya untuk sahur. Jadi untuk sahur ini hukumnya bukan wajib ya. Kalau misalnya kita tidak sahur, maka sah puasanya gitu itu salah ya. Karena sahur ini hukumnya sunnah. Tapi Rasulullah menganjurkan kita untuk sahur dikarenakan sahur ini dimaksudkan untuk menguatkan fisik kita saat kita berpuasa. Karena sahur ini disunahkan berdasarkan hadis berikut, sahur adalah berkah. Oleh karena itu jangan kalian meninggalkannya meskipun dengan menelan seteguk air. Nah, kalau misalnya kita sahur nih kayak lambat bangun gitu kan, tinggal 3 menit lagi untuk masuk azan subuh, itu kita bisa aja untuk menyempatkan sahur seperti minum seteguk air. Nah, itu udah termasuk kita menjalankan sunnah Rasulullah yaitu sahur. Yang kedua, hal-hal yang disunahkan dalam puasa yaitu menyegerakan berbuka ketika diyakini bahwa matahari telah tenggelam. Nah, kalau misalnya udah dengar azan maghrib nih, Allahu Akbar. Nah, jadi kalian boleh langsung nih berbuka puasa, harus menyegerakan. Jangan menunda-nunda, karena kalau lebih cepat kita berbuka itu akan lebih bagus, asalkan sudah masuk waktunya ya. Kalau misalnya belum waktunya ya berarti kalian sudah batal puasanya dan udah harus menggantinya di hari yang lain. Nah, untuk menyegerakan buka puasa ini disunahkan dengan makanan basah, kurma, manisan, atau air. Makan tersebut berjumlah ganjil 3 atau lebih. Misalnya kita makan kurma itu 1, 3, 5, itu punya sunnah. Jangan genap ya, maksudnya usahakan jangan genap. Kalau saya ganjil kan kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Menyegerakan berbuka disunahkan dalam hadis berikut, manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang ketiga yaitu berdoa setelah berbuka dengan doa-doanya maksur. Lanjut, hal yang disunahkan dalam berpuasa yaitu yang keempat, kita harus kita bisa memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa. Kalian pernah nggak sih kayak mengikuti kegiatan bagi-bagi takjil kepada orang yang berpuasa? Nah, itu kalian sudah melakukan sunnah. Karena hal ini dapat dilakukan kendati dengan sebiji kurma atau seteguk air atau yang lainnya. Karena sudah barang tentu yang lebih sempurna adalah membeli makan yang mengenyangkan. Karena kalau misalnya kita mengasih makan atau minum kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Oke. Yang kelima yaitu mandi dari janabah, dari haid atau nifas sebelum fajar. Nah, misalnya buat kamu yang ciwi-ciwi misalnya kan baru kena haid itu kan malamnya. Jadi kalian sebelum menjalankan puasa, sebelum terbit fajar gitu kan, kalian sudah mandi wajib dulu gitu. Karena kan syaratnya tadi untuk berpuasa harus
apa tuh mandi dulu, mandi wajib itu disunahkan dulu ya, supaya kita dalam keadaan yang suci. Lalu yang keenam, menahan diri dan lidah. Aduh, sebenarnya ini susah untuk menahan ya, apalagi kan kalau misalnya kita berkumpul pastikanlah berbicara, cara nggak sih, pasti jarang membicarakan orang. Dan maksudnya di sini kita tuh harus menahan dari hal-hal yang diharamkan, misalnya kita gibah, tadi kayak membicarakan keburukan orang lain. Kalau misalnya membicarakan kebaikan orang lain nggak apa, tapi kalau keburukan jangan gitu ya. Lalu kita suka mengadu domba, berdusta, itu jangan, sangat kita tingkatkan untuk kalian bisa dihindari di bulan Ramadan. Yang ketujuh yaitu kita harus berlapang dada terhadap keluarga, berbuat baik kepada kerabat, dan memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Nah, jadi di bulan Ramadan ini pasti kita harus berlomba-lomba lah untuk bersedekah, karena itu pahalanya banyak, berlipat ganda. Lalu yang kedelapan, menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan. Kalian boleh spill nggak sih menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan itu seperti apa? Ya betul ya, jadi kita itu bisa menyibukkan diri dengan mengikuti kajian, tafsir gitu kan. Lalu yang ke-9 yaitu melakukan iktikaf, terutama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena hal ini merupakan ibadah yang lebih menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Karena dengan beriktikaf kita bisa insya Allah menemukan malam Lailatul Qadar bagi orang-orang yang beruntung. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal apa saja sih yang dapat membatalkan puasa. Nah, kita masuk ke poin pertama yaitu makan dan minum. Udah pasti tentu dong ya, karena kan yang lebih dengar-dengar yang hal yang dapat membatalkan puasa yaitu makan dan minum. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Quran surah Al-Baqarah 187. Nah, jadi kalau misalnya kita makan dan minum secara sengaja kita makan dan minum, itu bisa membatalkan puasa. Kalau misalnya kita tidak sengaja atau kita kayak benar-benar lupa bahwa diri kita ini emang lagi berpuasa, itu kita bisa melanjutkan puasa kita. Karena ada sabda Rasulullah SAW, barang siapa lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah puasanya disempurnakan atau tetap dilanjutkan ya. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masuk yang kedua yaitu hal yang dapat membatalkan puasa yaitu muntah yang disengaja. Jadi misalkan kita lagi berpuasa nih, kita pengen muntah gitu kan, kayak merasakan kayak ada rasa makan yang ada di dalam. Pokoknya itu nggak boleh. Kecuali kalau misalnya kita muntahnya nggak sengaja gitu kan, karena kita masuk angin atau apa kan, itu nggak apa. Kalau misalnya sengaja, gitu itu nggak boleh ya. Oke, masuk yang ketiga yaitu bersetubuh. Jadi kita itu walaupun kita sudah misalnya kamu udah nikah gitu kan, kamu melakukan bersetubuh di siang hari itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya di malam hari itu boleh. Karena di sini ada firman Allah SWT, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Quran surah Al-Baqarah 187. Nah, kalau misalnya kalian batal nih puasanya dengan bersetubuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, sedangkan ia berkewajiban berpuasa, maka ia wajib membayar kafarat. Kafarat ini apa? Di sini ada 3 tingkat. Yang pertama ada memerdekakan hamba. Kalau misalnya tidak sanggup untuk memerdekakan hamba, kena ada gantinya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya kamu nggak sanggup untuk mengganti puasa 2 bulan berturut-turut, bisa bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin. Tiap-tiap orangnya itu ada 3/4 liter. Lanjut yang keempat yaitu yang dapat membatalkan puasa yaitu keluar darah haid atau nifas, darah sehabis melahirkan. Nah, dari Aisyah ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau misalnya kita lagi berpuasa, lagi di siang hari tiba-tiba
yang ciwi-ciwi keluar darah gitu atau haid kan, itu jadi puasanya jadi batal, jadi nggak bisa dilanjutkan puasanya. Yang kelima yaitu gila, karena kan tadi syarat puasanya itu kita memaysa dia, bisa membedakan mana yang benar atau yang buruknya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi sehat-sehat aja nih, jiwa kita baik-baik aja, itu tiba-tiba siangnya kamu gila gitu kan, ya batal puasa kamu. Dan itu yang terakhir di sini, keluar air mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Kalau misalnya kita mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lagi tidur siang nih, itu kita bermimpi, tiba-tiba aja kita air mani keluar, kita nggak sadar gitu, tapi itu nggak apa ya hukumnya ya, karena kan nggak sengaja gitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang boleh berbuka. Maksud di sini kita lagi berpuasa, itu kita boleh berbuka gitu di siang harinya. Kenapa? Nah, itu ada ketentuannya. Yang pertama, ya betul sekali, orang sakit. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit, tiba-tiba kan di siang hari, itu kita ingin membatalkan puasa atau berbuka puasa, itu gak apa. Asalkan nanti kamu ganti puasa Ramadannya di hari lainnya atau di luar bulan Ramadan. Karena kalau misalnya kamu lagi sakit nih, itu tetap melanjutkan berpuasa, maka nanti sakitnya itu bisa akan bertambah parah atau melambatkan sembuhnya nanti menurut keterangan para ahli yang ada ya. Nah, maka orang tersebut boleh berbuka, tapi ingat wajib mengqadanya ya. Nah, lanjut untuk kita boleh berbuka yaitu orang musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh. Orang perjalanan jauh ini ada ketentuan jauhnya ya, yaitu 80,640 km. Itu boleh kita berbuka. Tapi ingat wajib mengqada puasanya ya. Karena di sini ada firman Allah SWT, barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan jauh lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah 185. Oke, lanjut yang ketiga yaitu orang tua yang sudah lemah. Jadi maksud di sini misalnya kan kayak umur 60 ke atas kan kadang udah susah tuh berpuasa. Jadi dia udah lemah. Kalau misalnya tetap berpuasa dia, maka kondisinya kayak lemah gitu. Jadi nggak bisa untuk melanjutkan puasanya gitu, karena fisiknya itu emang udah lemah karena tua, kotor gitu. Maka ia boleh berbuka, tetapi dia harus ada nih untuk wajib membayar fidyah atau bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu, makanan yang mengenyangkan kepada fakir dan miskin. Lalu yang keempat, kita boleh berbuka misalnya buat kamu yang tiba-tiba baru hamil gitu kan, dan orang yang menyusui anak. Jadi kalau dua perempuan tersebut kalau takut akan menjadi mudarat kepada diri sendiri atau beserta anaknya boleh berbuka dan mereka wajib mengqada puasanya itu. Nah, itu penjelasan dari kelompok